Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 1. Melanjutkan cerita sebelumnya. Lee Sin memandang Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan sentuhan kecemerlangan, dan dia tidak menghindar untuk mengatakan, dia bahkan berani membunuh satu-satunya putra Raja Long. Dengan cara ini, dia adalah orang yang ekstrim. Entah dia pria pemberani dan sembrono, atau dia adalah orang bijak yang mendominasi, apakah itu yang pertama atau yang terakhir, saya tidak berpikir dia akan mundur. Mendengar ini, Lingxia Tianzun memandang Lee Sin dengan penuh perhatian. Analisis suara puisi itu sangat teliti, dan aku juga berpikir dia akan menantang. Pada saat ini, Raja Bai Cheng yang galak membanting gelas anggurnya ke kursi dan berkata dengan suara yang dalam, "Yuner, tunjukkan gengsimu di pasukan keluarga Bai kita dan beritahu mereka yang membenci pasukan keluarga Bai kita dengan kekuatan konsekuensi dari menghina tentara keluarga Bai kita." Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng berkata, "Anak ini ingin membunuhmu, jangan takut. Kamu mengatakan dalam perang Dewa Perang bahwa siapapun yang ingin membunuhmu harus dibunuh. Ini adalah prinsipmu. Jangan abaikan prinsipmu kapan saja dan di mana saja. Jika sesuatu terjadi, aku dan Raja Mufeng akan menanggungnya untukmu." Mendengarkan kata-kata Raja Bai Cheng, Tan Yun tidak khawatir saat ini. Karena seseorang ingin bunuh diri, hanya satu kata saja. Pada saat ini, sebagian besar Raja Dewa dan kepala keluarga bangsawan lainnya menertawakan suara berapi-api Raja Dewa Bai Cheng. Dalam pikiran mereka, prajurit keluarga Bai identik dengan yang lemah. Gelombang apa yang bisa dibalikkan oleh prajurit sihir bintang 3 yang lemah? Saat semua orang tertawa diam-diam, Tan Yun menjulurkan jari dan menunjuk ke Wang Xingren di atas panggung. Kemudian, setelah menunjuk ketiga karakter, keluarga Bai, di baju besi di bawah bahu kirinya, dia mengangkat jarinya dan berkata setelah makan, "Satu gerakan." "Apa maksudmu?" Wang Xingren bingung dan bertanya dengan santai. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi, di bawah tanda Lingxia Tianzun, mengumumkan, sekarang Raja Dewa ini mengumumkan bahwa pertempuran pertama 204 dan 102 secara resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun tiba-tiba menghilang dan muncul di atas platform nomor 6. Dengan kecepatan kilat, sebuah suara dingin dan tak berperasaan terdengar, "Satu gerakan untuk membunuhmu." Bicara besar, Wang Xingren melonjak dengan kekuatan Dewa Guntur. Ketika dia akan memulai, adegan panik dan putus asa terjadi. Dalam pandangannya, Tan Yun dalam kehampaan menghilang. Saat berikutnya, sebuah jari melebar dengan cepat dari garis pandangnya. Ledakan. Tapi Tan Yun muncul di samping Wang Xingren seperti sambaran petir, dan satu jari menyentuh alis Wang Xingren. Tiba-tiba, darah memercik dan tulang yang patah melesat kemana-mana, dan seluruh kepala Wang Xingren pecah berkeping-keping. Berdebar. Mayat tanpa kepala itu jatuh langsung ke genangan darah, dan jiwanya hancur berantakan dan mati. Cepat. Tan Yun menembak terlalu cepat. Segera Wang Xingren bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan, jadi dia terbunuh oleh satu jari. Suara mendesing. Tan Yun tampak acuh tak acuh. Tanpa melihat tubuh di genangan darah, dia menyapu platform tinggi dan jatuh di belakang Raja Dewa Bai Cheng dalam keheningan. "Anakku, anakku." Di kursi baris keempat, Wang Gou menangis keras. "Putramu tidak sehebat orang lain. Jangan salahkan siapapun." Chaos Tianzun berkata dengan tidak senang, "Hari ini adalah hari ulang tahun anak-anak Tianzun kami. Kami tidak ingin mendengar tangisan apapun." Begitu dia mengatakan ini, Wang Gou segera berhenti menangis, duduk di kursinya, dan bersumpah pada dirinya sendiri, "Jing Yun, tuan keluargaku harus membunuhmu." Pada saat ini, wajah Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, Patriark Gongsun, Ma Boxiang, dan Jiang Long menjadi suram. Dia tidak menyangka Tan Yun akan melakukan tembakan yang begitu sengit, begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh Wang Xingren.
Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun menatap punggung Tan Yun dan menunjukkan ekspresi persetujuan di mata mereka. Li Ximin, yang berada di sebelah suami dan istri, berbicara kepada Li Xin, anak ini memiliki lompatan yang baik untuk menantang dan cukup cepat, tetapi dibandingkan dengan kita, kesenjangannya masih terlalu besar. Li Xin sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimanapun juga, ranahnya terlalu rendah." Ketika dua saudara dan saudari itu berkomunikasi, suara keputusasaan menembus langit di atas Taman Yishen. "Ah, saya mengenali." Ketika mereka melihat, pupil mereka tiba-tiba menyusut, tetapi ketika mereka melihat platform nomor 7, Dai Wei sangat ketakutan. Sebelum kata kalah diucapkan, Suan Yuanru memegang pedang, menusuk alisnya dan keluar dari belakang kepalanya dengan aliran darah. Engah. Suan Yuanru berbaju besi menarik pedangnya sedingin es. Tanpa meninggalkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di peron nomor 7. Dalam sekejap, dia terbang dan jatuh di belakang Raja Dewa Mufeng. Di kursi baris keempat, Dai Jiazu, Dai berpikir dan menangis. Dia ingin menangis, tetapi dia tidak berani membuat suara apapun ketika dia memikirkan kata-kata Chaos Tianzun barusan. Dai Xiliang melihat ke belakang dengan tiba-tiba dan menatap Suan Yuanru, yang tidak berubah, matanya kabur karena air mata, dan hatinya meraung. Suan Yuanru, pemilik keluarga bersumpah, "Aku akan membalas pembunuhan putraku." Raja Dewa Mufeng melirik Dai dan memikirkannya, dan mentransmisikan ke Suan Yuanru, "Jangan takut, ada orang tua dalam segala hal." "Iya," Suan Yuanru menganggukkan kepalanya, dan mulai menonton pertempuran dengan Tan Yun dan yang lainnya. Di platform tinggi 1, Ma Lin, Dewa Surga kelas 9, tiba-tiba muncul di depan lawan seperti hantu, membalik telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba menamparkan kepala lawan. "Kakak Ma, aku mengaku kalah." Lawan berteriak dengan cepat. Menerima. Untuk membuat kesan yang baik pada Li Xin, kecantikan pertama di dunia Dewa Hongmeng, Ma Lin membungkuk dengan sopan kepada lawannya, meraih platform suci dan terbang di belakang Ma Boxiang. Di platform nomor 68, Zhan Zusheng dengan mudah mengalahkan seorang anak kecil dari bangsawan dewa kelas 8 dan tertinggal di belakang Zhan Peng. Bai Xuanqi memandang Zhan Zusheng dengan kagum, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Zusheng luar biasa." Pada platform, Bai Xuanyi, putri tertua dari Raja Dewa tertinggi, melukai seorang prajurit kelas 9 dengan satu telapak tangan. Dia mengenakan baju besi merah, berubah menjadi bayangan merah, dan ditembak jatuh di belakang Raja Dewa tertinggi. Kakak yang hebat. Ketika Bai Xuanqi bahagia, Jiang Su, putra angkat Raja Jianglong, dan Yuan Su, putra tertua Raja Yuan, dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan meninggalkan platform. Dalam setengah jam berikutnya, pertempuran sengit telah berakhir di semua platform. Kecuali pembunuhan Tan Yun dan Suan Yuanru, tidak ada yang mati. Pada saat yang sama, dalam pandangan Raja para Dewa, Tuan Rumah, Lingxia Tianzun, Chaos Tianzun, Si Yuan Supreme, Sueying Tianzun dan Raja Yunhe, orang-orang yang tampil baik di game pertama adalah Tan Yun, bawahan Raja Dewa Bai Cheng, Suan Yuanru, bawahan Raja Dewa Mufeng, putra tertua Ma Boxiang, Ma Lin, Zhan Zusheng, putra Zhan Peng, Bai Xuanyi, putri tertua Raja Dewa tertinggi, dan Gong Sunyan, putra Gong Sun Zuang. Jiang Su, putra angkat Raja Jianglong, Yuan Su, putra tertua Raja Yuan, Sue Zhan, putra Raja Suehu, Simu, putra ketiga Raja Liu Yun, Min, putra kedua Raja Anyun, Ludian, putra lagu Raja Elfei, Mu Zihua, putra tunggal Raja Mulong, Balsaxuan, putra tertua Raja Titan, dan Simen Fengqi, putra tunggal Raja Simen. Perlu disebutkan bahwa di hati para raja para dewa, Lingxia Tianzun, Chaos Tianzun dan orang-orang besar lainnya, 10 orang pasti akan luar biasa. 10 orang itu adalah Suan Yuanru, Bai Xuanyi, Yuan Su, Simu, Sue Zhan, An Min, Ludian, Mu Zihua, Balsaxuan, dan Simen Fengqi. Karena 10 orang ini milik 10 raja besar. Lingxia Tianzun memandang ke samping ke arah Li Xin dan berkata, "Putriku tersayang, saya pikir pemenangnya akan lahir di Yuan Su, Simu, Sue Zhan, An Min, Ludian,
Mu Zihua, Balsaxuan, dan Ximen Fengqi. Kedelapan dari mereka adalah putra Raja Dewa. Selain Balsaxuan, 7 lainnya sangat berbakat dan anggun. Apakah ada orang yang kamu suka? Saat ini, Lingxia Tianzun tidak hanya berpikir bahwa Tan Yun tidak dapat memenangkan kejuaraan, tetapi juga di mata Raja Dewa lainnya. Termasuk Dewa Raja Bai Cheng, dia tentu mengharapkan Tan Yun untuk memenangkan gelar, tetapi dia tahu bahwa yang kuat di sini adalah para dewa teratas di dunia, Dewa Hongmeng, dan kemungkinan Tan Yun memenangkan gelar sangat kecil. Mendengar pidato itu, Li Xin menggelengkan kepalanya perlahan, dan suara indah terdengar dari benak Lingxia Tianzun. Ibu, putriku berpikir bahwa tidak ada seorang pun di seluruh dunia Dewa Hongmeng yang merupakan lawan putrinya kecuali saudara laki-lakiku. Putri Anda tidak menyangkal bahwa orang-orang ini tampan, tetapi putrinya bukan maniak bunga. Putrinya telah membayangkan calon suaminya. Dia mungkin bukan keluarga terkenal, tetapi dia harus memiliki 3 elemen. Oh, 3 elemen yang mana? Lingxia Tianzun berkata dengan rasa ingin tahu. Mata indah Li Xin menunjukkan warna harapan dan berkata, pertama, tahan apa yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Kedua, kebaikan. Iya, dia harus jujur dan baik hati, memiliki hati yang adil, dan bukan tentara bayaran. Ketiga, punya ambisi besar. Hanya 3 poin ini yang bersatu dan dapat mengalahkan putri saya. Putri saya merasa bahwa saya akan bersemangat dan berjanji satu sama lain. Mendengar pidato itu, Lingxia Tianzun bercanda, ada terlalu sedikit pria di dunia. Saya khawatir Anda tidak akan bertemu mereka dalam hidup Anda. Juga, jika kamu benar-benar bertemu denganmu, kamu yakin orang lain akan menyukaimu. Setelah mendengarkan, Li Xin berkata, Bu, Anda tidak mengenal putri Anda. Dalam hatinya, selama itu adalah seorang pria yang diakui oleh putrinya akan berani untuk cinta. Bahkan jika dia tidak menyukai putrinya pada awalnya, itu tidak masalah. Yang penting adalah putrinya percaya bahwa suatu hari dia akan menggerakkan hatinya. Tepat ketika ibu dan anak itu berkomunikasi secara diam-diam, Chaos Tianzun itu tampak agung dan berkata, Raja Dewa Tertinggi, aku akan memberikannya kepadamu selanjutnya. Bawahan patuh. Setelah Raja Tertinggi menerima perintah, dia bangkit dari tempat duduknya dan mengumumkan, sekarang memasuki babak kedua jenius ke-120 dan ke-60, siap untuk memilih lawan mereka. Ya, Tan Yun dan 120 orang, beberapa kilasan sosok mereka, tersusun rapi di atas rerumputan rimbun di depan kursi. Berdengung. Saat lengan kanan Raja Dewa Tertinggi menyapu udara. Di antara jari-jari Tan Yun, segumpal kekuatan suci menghantam sekelompok cahaya sesuka hati. Ketika kelompok cahaya menghilang tanpa terlihat, itu berubah menjadi karakter 3. Wah! Batu giok kian-kian lembut Suanyuan menunjuk ke sebuah peluru, dan setelah gumpalan kekuatan suci ditembakkan ke dalam kelompok cahaya, tulisan tangan 60 muncul. Setelah beberapa saat, semua orang telah memilih. Lawan Suanyuanru adalah putra Raja Dewa Rubah Salju dan pertempuran salju binatang surgawi kelas 9. Meskipun Lingxia Tianzun dan yang lainnya tidak menyangkal bahwa Suanyuanru sangat kuat dalam melompati tantangan, orang-orang besar merasa bahwa Suezan akan menang. Karena Ibu Suezan, Raja Dewa Rubah Salju, juga merupakan salah satu dari 10 Raja Dewa. Suezan adalah orang pertama tanpa perselisihan di antara Rubah Salju dari semua binatang surgawi. Rower, aku percaya padamu. Raja Mufeng memberitahu saya, gunakan saja seni pedang surgawi yang aku ajarkan padamu dan habis-habisan untuk mengalahkannya. Kamu benar. Suanyuanru telah memperoleh teknik sebenarnya dari Raja Dewa Mufeng, dan telah mengembangkan seni pedang Dewa Sentian yang legendaris dari Raja Dewa Mufeng. Pemimpin bisa yakin, pasti bawahannya yang menang. Setelah Suanyuanru mentransmisikan suara, dia bergegas ke platform nomor 60. Jing Yun, Tuhan membuka matanya. Akhirnya aku menangkapmu di adegan kedua. Pada saat ini, Tan Yun mendengar suara pembunuhan Gong Sun Yan, membunuh bawahan saya dari keluarga Gong Sun di kota Qingyang Fang, dan kemudian mempermalukan saudara perempuan saya. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengakui kekalahan hari ini. Gong Sun Yan sangat percaya diri.
Dengan ranah Dewa Surga kelas 8, dia memiliki kekuatan untuk melampaui level dan membunuh semi suci kelas 2, dan dia bahkan tidak takut pada semi suci kelas 3. Membunuh Tan Yun seperti telapak tangan terbalik. Jika Gong Sunyan tahu bahwa Tan Yun bisa membunuh sekelompok dewa semi suci kelas 4 dengan mata tertutup, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil mencibir, "Di wilayah dewa kuno, bawahanmu ingin membunuh dan merebut harta karun. Mereka pantas mati. Adapun adikmu Gong Sun Sanshan, aku baru saja memarahinya. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku juga punya kata untukmu. Dengar, tubuhmu akan tetap di platform nomor 3. Saat ini, Gong Sunyan adalah mayat di mata Tan Yun." Suara mendesing. Ketika Gong Sunyan menyapu ke platform nomor 3, yang lain juga terbang ke platform mereka sendiri. Gong Sun Zhuangli, yang duduk di baris keempat, berkata dengan tatapan khawatir, "Yaner, meskipun Jing Yun ini hanya dewa kelas 3, kamu tidak boleh ceroboh, mengerti?" Gong Sun Yan tidak setuju dan berkata, "Ayah, hanya menempatkan 10.000 hati di atasnya. Sangat mudah bagi seorang anak untuk membunuhnya." Setelah transmisi, Gong Sunyan menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Jing Yun, saya benar-benar ingin belajar tentang kekuatan pasukan keluarga bayi Anda. Ingatlah untuk menggunakan seluruh kekuatan. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin apakah saya akan menamparmu sampai mati karena tanganku yang berat." Tan Yun tersenyum. Itu semacam penghinaan. Segera, Tan Yun melangkah ke udara dan dengan tenang melangkah ke platform nomor 3. Pada saat yang sama, Tan Yun membuat tindakan tak terduga untuk semua orang yang hadir. Tapi Tan Yun perlahan berdiri dengan tangan di punggungnya, dan kemudian menutup matanya dan menghalangi persepsi kesadaran ilahi. "Yuner, jangan ceroboh." Pada saat ini, Bai Cheng terkejut ketika dia melihat Tan Yun dan menutup matanya tanpa melepaskan kesadaran ilahinya. "Kamu tidak perlu khawatir." Tan Yun memejamkan matanya dan menggariskan senyum menawan di sudut mulutnya. Dia berkata dengan lemah, "Gong Sun ya sangat membenci tentara keluarga Bai saya, maka saya akan memberitahunya atas nama tentara keluarga Bai bahwa saya tidak pantas berurusan dengan orang-orang seperti dia." "Haha, anak ini cukup gila." Li Simin tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kakak, apakah menurutmu bocah ini sedang bermain trik atau dia benar-benar sangat kuat?" Li Xin berkata sambil berpikir, "Aku tidak tahu apakah dia terlalu percaya diri atau terlalu sombong, tapi dia bisa melakukan ini di hadapan orang-orang yang jelas-jelas ingin membunuhnya. Aku yakin hatinya pasti kuat. Jika dia menang, saya pikir dia berpotensi menjadi pahlawan. Jika dia kalah, dia adalah orang yang nekat."